Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan NIM 112. Dan saya Zabila Nofrila dengan NIM 115. Kami di sini akan membahas tentang materi Sejarah Daulah Umayyah II di Spanyol. Langsung aja simak videonya di bawah ini. Daulah Umayyah II di Spanyol atau lebih dikenal sebagai Emirat merupakan kelanjutan dari kekuasaan Umayyah setelah jatuhnya Kekhalifan di Damaskus. Pada tahun 756 Masehi, Abdul Al-Rahman I mendirikan Emirat Cordova setelah berhasil melarikan diri dari Bani Abbasiyah yang mengambil alih kekuasaan di Timur Tengah. Sebelum Islam masuk ke Spanyol, wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan budaya. Penduduk etnis terdiri dari suku-suku Iberia, Celtiberia, dan orang-orang Fenisia. Secara keseluruhan, masyarakat Spanyol sebelum kedatangan Islam adalah campuran dari berbagai budaya dan tradisi dan mengalami kondisi yang memprihatinkan. Seperti yang pertama, masyarakat Spanyol hidup dalam masa kebodohan dan keterbelakangan atau yang disebut dengan kegelapan. Yang kedua, kezaliman penguasa menguasai harta kekayaan negeri, sedangkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Yang ketiga, perpecahan masyarakat Andalusia karena tidak memiliki kesatuan publik yang kuat. Yang keempat, masyarakat Spanyol masih menganut agama pagam dan animisme. Islam masuk ke Spanyol pada awal abad ke-8 setelah penaklukan oleh pasukan muslim dari Umayyah yang dipimpin oleh Tariq Ibnu Ziyad. Pada tahun 711 Masehi, sebagian besar wilayah Spanyol dan Portugis atau yang lebih dikenal sebagai Andalusia jatuh ke tangan muslim Andalusia. Banyak mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur. Dan berbagai kota seperti Cordova dan Granada dikenal sebagai keindahan arsitektur Islam seperti Masjid Agung Cordova dan Alhambra. Faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Beberapa faktor yang memudahkan penaklukan Spanyol oleh pasukan muslim pada abad ke-8 antara lain: yang pertama, kelemahan politik; yang kedua, strategi militer; yang ketiga, dukungan populasi; yang keempat, kelebihan teknis dan militer; yang kelima, perpecahan dalam kondisi Kristen; dan yang terakhir, keberadaan jaringan perdagangan dan jalur komunikasi yang mudah. Penduduk Andalusia terdiri dari banyak suku, antara lain Arab, Spanyol, dan Yahudi. Bangsa Arab dan Barbar datang ke Spanyol sejak masa penaklukan negeri itu oleh orang Islam keturunan Arab. Terdiri dari dua kelompok, yaitu keturunan Arab Utara dan keturunan Arab Selatan. Kemudian perang Spanyol terdiri dari tiga kelompok, yaitu yang pertama telah memeluk Islam, yang kedua kelompok yang terletak pada keyakinannya, yang ketiga kelompok yang tetap berpegang teguh pada agama dan nenek moyangnya, dan yang terakhir orang Yahudi yang hanya datang ke Spanyol pada tahun 139 Masehi. Pemerintahan Islam dalam Daulah Umayyah di Spanyol dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pada tahun 710 sampai 755 Masehi, Islam di Spanyol mengalami guncangan sehingga terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun. Perbedaan pandangan politik menjadi sebab terjadinya perang saudara konflik. Politik berakhir ketika Abdurrahman Ad-Dahil datang ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Periode kedua pada tahun 756 sampai 912 Masehi. Pada saat ini, Daulah Umayyah di Cordova dipimpin oleh 7 orang amir, yaitu Abdurrahman, Hisham, Hakam II, Abdurrahman III, Muhammad II, Munsir, dan Abdullah. Pada periode ketiga, yaitu pada tahun 912 sampai 1012 Masehi, di bawah pemerintahan seorang pimpinan yang bergelar Khalifah. Pada saat ini terdapat 4 khalifah, yaitu Abdurrahman III, Hakam II, Hisham II,
Muhammad II bin Amir atau Haji Al-Mansur. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 1009 sampai 1492 Masehi. Masa kemunduran pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Muluk Al-Tawaif, ada 7 khalifah yaitu Sulaiman, Hisham II, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, dan Hisham III. Daulah Umayyah di Spanyol atau Andalusia didirikan oleh Abdurrahman Al-Dakhli bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Al-Umawi. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan perbentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Yang pertama, Abdurrahman Al-Dakhli merupakan keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan pasukan Bani Abbasiyah. Abdurrahman Al-Dakhli merupakan keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah. Yang kedua, Abdurrahman Al-Dakhli mendapatkan dukungan politik dari suku Yaman. Yang ketiga, Abdurrahman Al-Dakhli menyerang Cordova dan mengalahkan Gubernur Yusuf Al-Fahri dalam pertempuran Musyarah pada tahun 756 Masehi. Yang keempat, Abdurrahman Al-Dakhli menyatakan dirinya sebagai Khalifah Umayyah dan membangun kota Cordova sebagai pusat pemerintahannya. Masa kemajuan pemerintahan Daulah Umayyah II di Spanyol dimulai pada periode ketiga yang berlangsung dari tahun 912 sampai 1012 Masehi. Ada beberapa khalifah yang terlibat dalam masa kemajuan pemerintahan. Yang pertama, Abdurrahman III pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang kedua, Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Yang ketiga, Hisham II pada tahun 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada Daulah Umayyah II di Spanyol berkembang sangat pesat, yaitu terdapat filsafat, sains, sejarah, geografi, fikih, musik, kesenian, dan arsitektur. Pada periode keempat adalah masa kemunduran Islam di Spanyol. Ada beberapa faktor kemunduran pemerintahan di Daulah Umayyah di Spanyol. Di antaranya konflik sesama muslim, konflik dengan Kristen, kesulitan ekonomi, dan letak geografis yang terpencil. Pengaruh peradaban Islam di Spanyol bagi kebangkitan Eropa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebangkitan Eropa, di antaranya Renaissance, gerakan Evarisme, reformasi, rasionalisme, universitas, arsitektur, kaligrafi, dan terjemahan buku-buku. Beberapa kesimpulan dari Daulah Umayyah II di Spanyol, yaitu Daulah Umayyah II di Spanyol berdiri pada 15 Mei 756 Masehi, ketika Abdurrahman Al-Dakhli memproklamasikan berdirinya Imarah Umayyah II. Daulah Umayyah II di Spanyol merupakan negara yang berdiri sendiri dan berdaulat lepas dari Abbasiyah di Baghdad. Daulah Umayyah II di Spanyol mengalami 4 periode. Yang pertama, Khalifah Abdurrahman I pada tahun 756 sampai 912 Masehi. Yang kedua, Khalifah Hisham pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Yang ketiga, Khalifah Hakam I pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Yang keempat, Khalifah Abdurrahman II pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Sekian dari kami. Ada kata-kata nggak, Mbak Bella? Tidak. Oh, ya udah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.